Sekalian yang kekasih, saya tidak tahu apakah saudara sudah sampai kepada penghayatan ini. Bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu membuat manusia hanya punya satu judul kehidupan. Dan judul itu adalah tragis. Tidak ada judul yang baik. Yang ada adalah kematian dan maut. Jangan karena kita sudah sering mendengar hal kejatuhan manusia dalam dosa. Dan barangkali sejak kecil kita sudah mendengar kisah tentang kejatuhan manusia dalam dosa itu. Maka hal itu tidak lagi menggetarkan jiwa kita. Saya mengatakan ini bukan mengada-ada, saudara. Tapi mari kita renungkan. Mari kita hayati. Bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa benar-benar membawa manusia kepada satu keadaan tragis. Apa yang menarik dan unggul yang dimiliki manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara? Apa? Hidup di bumi yang menumbuhkan onak dan duri. Maksudnya adalah manusia harus memperjuangkan kelangsungan hidup. Dan manusia harus berebut untuk mencari nafkah. Coba berapa persen manusia di dunia ini yang mengatakan, aku puas dengan bumi ini. Aku puas dengan penghasilanku. Aku puas dengan pemenuhan kebutuhan jasmaniku. Kita mulai dengan makan bubur dan kita akhiri dengan makan bubur, saudara. Tragis. Begitu kita melek, kita buka mata, kita ketemu. Kita memiliki orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai. Dan pada umumnya orang pertama yang kita lihat mama, papa. Tapi tunggu tanggal mainnya. Cepat atau lambat, orang yang paling kita cintai akan direnggut oleh kematian. Akan direnggut oleh kematian. Kemudian kita punya pasangan hidup yang berjanji sehidup semati dan rasanya tidak bisa hidup tanpa pasangan tersebut. Tunggu tanggal mainnya, cepat atau lambat. Orang yang paling kita kasihi, soulmate kita, akan direnggut pada waktu yang tidak pernah kita tahu kapan. Anak-anak bagian milik pusaka dan permata-permata yang lebih berharga dari permata-permata kita, satu kali harus meninggalkan kita. Usia 17 tahun sudah pacaran, 20 tahun sudah mulai dekat dengan pasangan hidup. Lalu menikah. Ya kalau menikah dengan orang yang cocok atau setuju dengan kita. Kalau tidak, tragis. Itu belum masalah orang yang kita cintai sakit. Anak atau cucu yang diharapkan cacat. Itu belum masalah kemiskinan. Belum masalah pengkhianatan. Hidup ini judulnya hanya tragis. Saya merenungkan hal ini hari ini, saudara. Saya berpikir apakah saya jadi orang apatis dan skeptis dalam memandang hidup. Saya mencoba menggairahkan hidup saya. Tetapi penghayatan ini, renungan ini tidak bisa mengusir fakta ketragisan yang menyusup dalam jiwa saya. Kalau hari ini saudara tidak suka mendengar hal ini dan menganggapnya ini pandangan orang yang putus asa, satu hari kelak saudara akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini benar. Apa yang saya katakan ini benar. Kita harus berpikir realistis. Kita harus berpikir realistis. Dan percayalah saudara, dengan menghayati hal ini tidak akan mengurangi kebahagiaan kita. Tidak akan mengurangi nikmatnya kita makan. Tidak akan mengurangi nyenyaknya kita tidur. Tidak akan mengurangi gerak mobilitas kita kerja.
Sebaliknya, penghayatan ini akan membawa kita berusaha untuk menempatkan diri kita di tempat yang benar di hadapan Tuhan. Kapan saudara mendengar hal ini? Kalau tidak di gereja, kapan? Sebab yang kita dengar di luar sana itu tipuan, bohong, omong kosong, dan semua itu dimotori oleh kuasa kegelapan. Jadi saya ingatkan kepada saudara bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa hanya punya satu judul kehidupan: tragis. Tragis. Oleh sebab itu dunia ini tidak boleh menjadi pelabuhan kita. Tidak boleh menjadi kesenangan kita. Dunia harus kita sungguh-sungguh terima dan kita perlakukan sebagai persinggahan sementara. Dan singkatnya hidup membuat hidup ini menjadi luar biasa. Singkatnya hidup ini membuat hidup ini menjadi luar biasa. Kalau kita punya kesempatan 1 juta tahun, rasanya hidup ini tidak menjadi luar biasa. Tetapi karena 70 tahun, maka menjadi luar biasa. Sebab di singkatnya umur hidup ini, kita harus mengambil keputusan siapa yang menjadi kekasih abadi kita. Siapa yang menjadi kekasih jiwa abadi kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, tujuan seluruh kegiatan pelayanan gereja adalah bagaimana mempertunangkan setiap saudara kepada Tuhan Yesus untuk menjadi perawan sucinya. Kalau saudara punya motif lain, punya kehendak lain, punya keinginan lain, saudara menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan gereja. Kecuali gereja itu memang tidak memiliki tujuan kegiatan pelayanan ini. Tetapi saudaraku, saya berdiri sebagai seorang yang paling dianggap dipercayai Tuhan sebagai pimpinan. Maka saya proklamirkan hal ini. Dan akan terus saya ulangi. Bahwa seluruh kegiatan pelayanan ini bertujuan mempertunangkan setiap saudara menjadi perawan suci bagi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Paulus itu di dalam 2 Korintus pasal 11. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, ini model pelayanan yang paling benar. Paling benar. Paling benar. Mempertunangkan jemaat kepada Kristus. Terus. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hari ini saya memeriksa lagi kata takut di situ. Phobos, kata kerjanya phobeo. Itu lebih dari sekedar takut kepada objek-objek tertentu. Ini ketakutan yang sangat dalam. Kecemasan yang sangat dalam. Seorang pelayan Tuhan dan kita semua tidak perlu terlalu takut kalau tidak bisa beli baju bagus. Kalau tidak punya deposito dan berbagai ancaman lain. Tetapi ada satu hal yang harus kita takuti. Kalau sampai pikiran kita disesatkan seperti Hawa diperdaya oleh ular.
Jangan membuat kisah tragis kedua. Tragis pertama cukup. Dan sekarang Tuhan merubah kisah tragis itu, tragis pertama ini, menjadi kisah kebahagiaan. Dan hal itu bisa terwujud kalau seseorang dipertunangkan dengan Kristus. Bagaimana setiap kita bisa memiliki sebuah hubungan, sebuah relasi yang begitu intim dengan Tuhan. Dan ini pengalaman batiniah yang pasti tidak bisa dikemukakan atau dikisahkan atau dijelaskan kepada orang lain. Dan ini kerja keras. Investasinya mahal. Mahal. Sangat mahal. Jadi jangan sampai gereja itu mempertunangkan jemaat dengan gereja. Dan sebenarnya praktek pelecehan spiritual itu terjadi di banyak gereja. Bagaimana jemaat menjadi begitu terikat dengan gereja itu. Merasa begitu berkewajiban memberi uang, memberi persepuluhan. Kalau meninggalkan gereja itu bisa dikutuk. Dan rasanya tidak boleh tidak ke gereja. Harus ke gereja seminggu sekali paling tidak. Ini salahnya bukan seminggu sekali harus ke gereja. Ya mesti kita ke gereja. Tetapi kalau jemaat terikat begitu rupa dengan gereja, terikat begitu rupa dengan pendeta, itu yang salah. Dan hari-hari ini saya khotbah terus mengenai anak Tuhan seharusnya tidak membutuhkan perantara, siapapun dia. Anak Tuhan harus bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Dan harus berlatih untuk bisa menemukan Tuhan. Oleh sebab itu kalau saya menyarankan setiap hari minimal 30 menit. Baca renungan Truth. Datang ke suara kebenaran. Maunya pendeta ini apa sih? Sebelum saudara tanya itu saya tanya dulu. Saudara maunya apa? Saudara maunya apa nih? Kalau saya tanya maunya saya apa, saya kasih tahu. Saya bukan maunya saya, maunya Tuhan. Anda bertunangan dengan Tuhan. Jangan dikit-dikit mesti pendeta. Dikit-dikit mesti pendeta. Seolah-olah Anda tidak bisa menjangkau Tuhan tanpa pendeta. Ini rusak. Yang lebih parah lagi dan itu jahat. Ketika gereja mempertunangkan jemaat dengan dunia. Memang tidak dikatakan secara terang-terangan begitu. Tetapi itu yang dilakukan. Allah kita heran dan besar, saudaraku. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu berkuasa. Dengan tangan kiri kelingkingnya saja Tuhan sudah bisa meraih apa yang saudara ingin di dunia ini. Klaim janjinya. Padahal nggak ada di janji begitu. Itu rusak dan di mana-mana ada gereja seperti itu. Akhirnya jemaat itu masih duniawi. Di pikirannya itu hanya duit, hidup nyaman, nggak punya masalah. Padahal ngerti nggak judul hidup manusia yang telah jatuh dalam dosa? Apa? Tragis. Nah untuk lepas dari tragis ini cuma satu jalan. You bertunangan dengan Tuhan. Nggak ada jalan lain. Kalau cuma soal makan minum bukan hal yang tragis. Walaupun kadang-kadang kita lihat orang yang jatuh miskin. Sudah jatuh miskin, suami masuk penjara, anak narkoba. Aduh tragis amat ya. Tapi tragis hidup seperti itu belum apa-apa dibanding terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Mungkin saudara berkata, ya itu kan nanti Pak. Oh, enggak begitu. Dimulai dari sekarang. Kalau hari ini saudara gagal bertunangan dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, menjadikan Tuhan soulmate saudara. Kalau saudara gagal, Anda gagal selamanya. Jadi saudaraku sekalian, jangan kita seolah-olah menjadikan Tuhan objek perhatian. Tapi sebenarnya hanya mau melibatkan Tuhan sebagai alat untuk meraih dunia dan mengikatkan jemaat dengan dunia. Ini jahat.
Oleh sebab itu bukan tanpa alasan kalau di ayat yang ketiga tadi Paulus mengatakan ini. Coba. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara jangan anggap iblis itu lemah. Kalau mau menang lawan musuh, harus bisa menyusup ke markasnya. Bisa masuk menyusup ke markas musuh, menang. Iblis itu, kalau hanya bisa melawan orang Kristen di luar gereja, tidak ada artinya. Iblis bisa masuk ke dalam markas orang-orang Kristen. Bisa masuk dalam kehidupan para pelayan Tuhan, bisa masuk dalam kehidupan pendeta. Dan itu sangat taktis, sistematis, dan jitu sekali untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan dan merusak, membinasakan orang-orang Kristen. Nah, iblis itu licik, sangat licik. Jangan anggap remeh. Kekalahan, peperangan bisa dimulai dari ketika seorang menganggap remeh lawannya. Di tengah suasana kebangunan rohani, apalagi di tengah-tengah suasana didemonstrasikan karunia roh, kita pikir iblis sudah nyingkir jadi kaum marginal. Iblis sudah menyingkir, udah tidak deket-deket. Boro-boro nengok ngintip pun tidak berani. Dan kalau dia datang, kita injak dia seperti kecoa. Nah, kecoa diinjak aja bisa lari sana kemari kok. Dan ada ibu-ibu yang takut kecoa. Ada bapak-bapak yang badannya besar, kuat, waduh. Kalau Panco menang, begitu kecoa, dia lari terbirit-birit. Kecoa diinjak aja nggak gampang loh. Jangan anggap setan itu lemah. Wah, itu anak Tuhan, hamba Tuhan itu bisa ngusir setan, Pak. Setan bilang ampun, panas, ampun. Wah, itu anak Tuhan, itu pendeta. Terkekeh-kekeh, Lo baru tahu rasa lo lawan Tuhan gua. Pergi gak lo? Ampun, panas, ampun. Itu pendeta terus terkekeh-kekeh gini. Jangan lawan Tuhan Yesus, tahu? Lalu dia sudah merasa dirinya hebat. Oleh seorang aktivis, wah udah rasa hebat. Setan tunduk oleh kuasa Allah. Lalu jadi tidak waspada. Padahal setan itu punya jenjang. Di Efesus pasal 6 punya jenjang. Setan yang kepanasan itu, setan kelas kopral. Setan kelas kolonel udah tidak begitu. Apalagi bintang 1, apalagi bintang 3. Tidak main begitu. Setan yang sakti itu setan yang masuk pikiran. Tapi banyak orang Kristen lebih takut setan yang muncul, ya, seperti vampir atau Dracula. Lebih takut. Lindungi aku Tuhan, jaga aku Tuhan. Temanilah aku Tuhan. Jadi setiap kali lewat depan rumah ada pohon itu asem yang gede, temanilah. Setan yang kurang kerjaan itu gentayangan di pohon beringin, tahu nggak? Setan kelas jenderal itu gentayangan di pikiran orang, tahu? Itu tadi disesatkan. Makanya, kenapa kita suruh Anda baca truth? Doa, baca Alkitab, datang ke suara kebenaran. Supaya saudara bisa mendeteksi pekerjaan iblis yang menyesatkan pikiran saudara. Saudara begitu pulang ke rumah, begitu di jalan itu pasti ketemu banyak hal. Pikiran Anda harus dijaga. Harus terus dijaga. Nah, saudaraku sekalian, ini sebuah perjuangan. Sebab iblis tidak ingin kita itu melekat begitu rupa. Sebab iblis pun ingin jadi
mempelai pria. Jadi sebenarnya iblis juga mau meminang manusia. Iblis sangat mengingini saudara menjadi milik kesayangannya. Tanpa perjuangan, suka-sukamu sendiri hidup jadi mempelainya. Tapi kalau menjadi mempelai Tuhan, perjuangan. Sebab harus suka Tuhan. Ini sebuah petualangan. Di 70 tahun umur hidup kita ini petualangan, saudara. Saudara pernah lihat gak tinju yang ronde-ronde terakhir? Dua-duanya itu nilainya udah seimbang, lalu ada salah satu yang mesti jatuh. Waduh, kita lihatnya rasanya, kalau kita jagoin salah satu gitu ya. Biasanya kita lihat yang kita jago, nama. Kita gak ada kepentingan dengan dua petinju itu. Kalaupun mereka menang dapat 5 miliar rupiah, kita gak dibagi bangsa 5.000. Tapi kita mau menjago salah satu. Atau kalau salah satu sombong gitu. Wah, mau kiri sombong. Langsung kita bilang, aku gak pro yang sombong ini. Aku pro yang kasihan itu. Yang kayak culun, saya pro yang ini nih. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong dan menyelamatkan yang dulu. Gitu ya saudara. Kalau nggak agama, kita pilih yang culun, yang kayaknya kasihan gitu. Apalagi kalau di situ ada istri, ada anaknya. Oh lu kita kasihan, jangan kalah dia. Oh Tuhan tolong yang satu ini. Kalau ada istri anaknya lagi lihat gitu, tegang gitu. Wah langsung kita, aduh Tuhan jangan sampai kalah ini, kasihan istrinya. Gitu. Atau kalau nggak ada istrinya, petinju 2 orang itu bertarung nih. Yang paling disorakin banyak. Kita bilang, waduh ini kalau sampai kalah ini, seluruh orang jadi kecewa nih. Jangan sampai banyak orang kecewa. Menangin aja dah. Saudara gitu nggak ya? Kalau saya gitu tuh. Satu agama, satu kalau ada keluarga, satu yang paling rame didukung. Karena kita nggak mau banyak orang kecewa kalau dia kalah. Tapi sering juga yang disorakin kalah. Akhirnya saya matiin TV udah gue kecewa ya. Ya, saya bukan hobi tinju, tapi lihat tinju lumayan seneng gitu. Ya mungkin karena laki-laki kali ya. Tapi ibu-ibu banyak tomboy juga ya. Itu kalau menit-menit terakhir itu jadi teng, ronde 12. Langsung. Sejadi-jadinya itu mukul tuh ya. Pokoknya mesti jatuh yang satu. Kita lihatnya, waduh, ini ronde yang kedua pasti ronde yang luar biasa. Ronde yang luar biasa itu. 3 menit ini, 3 menit yang luar biasa. Betul sudah? Pernah saya main judi? Saya pernah. Zaman dulu waktu kita masih sekolah, ada orang main judi. Gitu, diputer. Wah itu kalau saya tahu, kalau orang tua saya tahu saya main judi, saya bisa dipukuli habis. Nggak boleh main judi. Saya sekolah minggu, nggak boleh main judi. Gitu. Dulu ada nalolo bena atau apa namanya gitu ya. Sekarang toto. Toto gelap. Gitu. Wah kita kasih. Kita lihat, taruh. Terus bandarnya ngambil. Bos. Iya, kita ikut. Padahal saya Kristen dari kecil. Wah itu wanti-wanti orang tua tuh. Nggak boleh main judi. Tapi dasar bandel juga main judi. Taruh. Dapat. Wah. Seneng itu. Wah. Bolak-balik kita liatin duit itu. Taruh lagi. Kalau udah habis. Wah habis. Bolak-balik kita lihat juga. Dapat. Lalu satu kali kita mau ambil keputusan. Saya mau taruh ini. Dapat sekali. Nggak dapat. Habis. Amsyong. Sapa lagi. Wah, aduh kita taruh udah kita aduh. Lalu kita taruh itu seluruh itu menit-menit waktu itu. Klining gitu. Wah, itu. Kalau ada kayak pagi nih, klek gitu ya. Yang klek gitu. Ning. Itu menit-menit yang menegangkan itu. Aduh, tanpa sadar kita gemeter-gemeter gini. Wah. Luar biasa. Menit-menit itu berarti sekali. Saudara. Itu menentukan nasib. Kita pulang jalan kaki.
atau naik becak. Kita pulang bisa makan siang atau pulang kita nunggu makan di rumah. Saudara tahu nggak 70 tahun itu menit-menit yang penting sekali. Itu menentukan Anda neraka kekal atau surga kekal. Kalau Anda nggak diingatkan begini, siapa yang ngingetin? Sampai di rumah infotainment, Jeko. Udah banyak hal yang memenuhi pikiran kita. Begitu kan? Nah sekarang saudara-saudara, saya mau tanya, saudara itu mau serius selamat ya? Ini ada yang gak ngerti. Pendeta maunya apa sih? Gue gak ngerti. Oh, kasihan dia. Bu, kalau ibu di sini, ibu itu mau dikawinin sama Tuhan Yesus, tahu? Bukan dikawinin kayak manusia. Jadi mempelainya. Dipinang. Setan pun meminang saudara. Tuhan meminang saudara. Saya mak comblangnya. Saya juga dicomblangin orang soalnya. Sekarang saudara mau selamat nggak? Oke. Gereja tidak boleh merasa puas dengan jumlah jemaat yang ada dan tergoda untuk menambah terus jumlah anggotanya. Tetapi gereja harus serius mempersoalkan setiap individu. Mau enggak dipertunangkan dengan Tuhan? Jangan capek-capek kursi diadakan. Anda dipinang setan. Sudah terima lagi pinangannya. Oleh sebab itu di gereja ini kita belajar mengenal Tuhan. Maunya Tuhan apa? Supaya kita punya keintiman dengan Dia. Punya keintiman. Standar atau ukuran keintiman yang harus dimiliki kita itu seperti hubungan sepasang kekasih. Dalam Efesus pasal 5 ayat 31-32 seperti sepasang suami istri. Ini bukan satu hal yang mudah, saudara. Ini harus dipahami sebagai hal yang sulit. Katakan amin. Sulit, katakan amin. Kalau Anda anggap itu gampang, berarti Anda tidak bergumul. Saya senang mendengar orang ya, kalau berkata gini, aduh saya rasanya belum sempurna saya. Aduh masih banyak salah. Berarti dia hidup. Berarti dia benar. Dia sedang berjuang. Tapi kalau orang berkata, wah saya mah hebat. Saya kudus. Saya sama Tuhan dekat banget. Saya berkenan di hadapannya. Berkenan sekali. Tuhan kagum dengan kebaikan saya. Wah, makanya Tuhan sayang sekali kepada saya. Kayak gak beres ini orang. Setiap kita akan selalu merasa belum sempurna. Amin. Keintiman kita harus ditambahkan dari waktu ke waktu. Dan itu merupakan perjuangan. Sebab keintiman itu bisa kita miliki kalau kita melepaskan segala ikatan dan belenggu-belenggu. Sampai akhirnya saudaraku, sungguh bagi kita tidak ada yang lebih menarik dari Tuhan. Ini tidak mengurangi cinta kita kepada istri, anak-anak dan keluarga kita loh. Amin. Tidak mengurangi tanggung jawab kita kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Harus dikembangkan cinta itu sampai memiliki hati yang pecah di hadapan Tuhan. Harus berani melepaskan segala ikatan dan kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun dan meletakkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling berharga dan paling tercinta. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, Tuhan menghendaki agar hubungan kita dengan Tuhan makin dalam. Kalau Tuhan berkata, aku beserta kamu sampai kesudahan zaman. Mau ngapain? Mau ngapain? Ya, Tuhan beserta kita. Puji Tuhan, hore. Tuhan lindungi saya, Tuhan jagai saya. Kacung kampret kali ya. Tuhan mau menjadi kekasih kita loh Pak. Nah kalau Bapak Ibu sudah lewat umur, lewat usia, lalu tidak membangun hubungan dengan Tuhan, saudara sampai titik tidak bisa mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Saya sudah melihat orang-orang seperti itu. Ke gereja,
ke gereja. Dan kadang-kadang Tuhan itu mau dibeli. Karena Anda bisa menjangkau Tuhan lewat pendeta. Dibelilah Tuhan. Dibelilah Tuhan. Wah, mengerikan. Nah, saudara yang dengar khotbah saya tiap minggu, di mana saja sama kan? Ya khotbahnya begitu, isinya begitu. Hajar saja. Hajar saja. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan tidak bisa dibeli. Tuhan tidak bisa dibeli lewat siapapun. Saudara sendiri harus membayar harganya untuk mengenal Dia. Jam doa pribadi, baca Alkitab, mengenal kebenaran lewat literatur, ya lewat buku, lewat renungan harian yang baik. Di situ saudara membayar harganya. Aku beserta kamu senantiasa sampai akhir zaman, menunjukkan bahwa Tuhan hadir selalu di sisi kita untuk berjalan bersama. Jadi bukan hanya untuk memanfaatkan Tuhan. Tuhan mengendaki hubungan yang makin intim. Hubungan yang makin intim. Dan Tuhan selalu menantang kita. Siapa sebenarnya yang kita kasihi. Yang paling kita cintai. Yang paling kita kasihi. Saudara. Ini sungguh ya. Satu anugerah. Saya tidak tahu saudara menghayati ini enggak. Satu anugerah. Kalau kita boleh intim dengan Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan berkenan tinggal dalam kita. Dan kita tinggal dalam Dia. Anda mungkin dianggap pemimpi, tidak normal dan seterusnya dan lain sebagainya. Enggak masalah. Tapi marilah. Saudara menjadikan hal ini sebagai anugerah yang tidak kita lewatkan. Nah, ada banyak orang yang merasa tidak punya karunia untuk itu. Ini karena juga mental block akibat banyak pembicara yang ngomongnya itu merusak mental anak-anak Tuhan. Seolah-olah dia yang hebat, bisa dekat Tuhan, bisa kenal Tuhan, bisa akrab Tuhan. Dan yang lain tidak. Oleh sebab itu terus terang saya sering membatasi diri sekarang. Cari Tuhan sono. Kenali Tuhanmu. Tanpa saya, Anda bisa. Amin. Saudara punya karunia untuk itu. Dan saudara tidak perlu jadi biarawati. Biarawan. Yang mesti sembunyi di kolong mana gitu. Di gua mana. Lalu nggak sentuhan dengan dunia. Itu salah. Itu mah keliru. Di tengah-tengah buasnya dunia dan pengaruh jahat lingkungan kita. Kita tak punya integritas untuk memilih Tuhan sebagai pilihan kita satu-satunya. Dan belajar mengenal Dia terus. Dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang. Yang dalamnya 1 meter 20 cm. Yang gak ada ombak sama sekali. Anda gak jadi jago renang, tahu. Tidak teruji kemampuanmu berenang. Tapi kalau Anda berenang di gelora lautan atau derasnya sungai, sudah jadi perenang yang hebat. Amin. Di tengah dunia yang jahat dan gelap, kesibukan hidup begitu rupa, saya tetap memandang Tuhan. Dia kekasihku, aku lebih mau mengenal Tuhan. Aku mau lebih mengenal Dia. Aku mau hubunganku makin dekat dengan Dia. Dan jangan sekali-kali berpikir bahwa kalau kita bisa intim dan akrab dengan Tuhan, menjadi mempelai Tuhan, kita jadi aneh. Jangan berpikir, lalu kita menjadi tidak normal. Lalu kita takut memiliki kehidupan yang tidak wajar itu. Lalu, jangan-jangan terbuang dari masyarakat dan lingkungan. Tidak, saudara. Memang kita akan menghadapi perbedaan yang makin tajam dengan orang di sekitar kita. Tentu, ingat pesan saya. Kita harus kelihatan. Kita harus kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda. Tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Kelihatannya sama, tapi dalamnya beda. Jangan takut Anda akan memiliki hidup yang tidak wajar. Jangan takut. Justru bergaul dengan Tuhan
dan memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, itu kewajaran yang harus dimiliki setiap kita. Itu hal yang wajar. Dan itu keindahan hidup ini. Tidak ada keindahan hidup lebih dari ini. Saya mengharapkan saudaraku sekalian, perjalanan hidup kita menjadi perjalanan untuk menemukan hubungan yang unik, yang istimewa dengan Tuhan. Setiap hari kita harus memiliki pengalaman penambahan walaupun kecil, walaupun sedikit. Dan kita harus serius terus memperjuangkan hal ini. Melepaskan segala ikatan dan kecintaan kita terhadap siapapun. Dan meletakkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling berharga dalam hidup ini. Jangan seperti sebagian orang Kristen yang tidak setia, yang berkhianat kepada Tuhan, yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Yang akhirnya dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Saya ingatkan kepada anak-anak muda, jangan pindah agama karena jodoh atau karena apapun juga. Itu yang membuat saya gusar. Jangan menukar Tuhan Yesus dengan pria ganteng kaya atau cewek cantik yang punya warisan. Katakan amin anak muda. Jangan ada saya kau bilang amin ya. Gak ada saya kau bilang aman. Kalau belum jatuh cinta memang aminnya kenceng tuh. Amin. Ada pria yang mukanya jelek. Amin. Masih amin tuh. Begitu cowoknya ganteng banyak duitnya. Tuh. Kayak ikan mas koi kan. Kayak ikan koi. Atau ikan mas. Gak bilang amin lagi loh. Awas ya. Apalagi ada bintang-bintang film yang pindah agama. Wah, jadi contoh yang buruk ini. Jadi contoh yang buruk. Jangan menukar Tuhan Yesus dengan jodoh. Ingat ini. Dia lebih berharga dari siapapun dan apapun. Hari ini kita akan membuat perjanjian dengan Tuhan yang belum buat perjanjian. Kalau saya sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Pasti ada yang belum. Kristennya hanya agama saja. Mengalir. Ke gereja itu bukan karena mau ngurusi Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan dan bangun hubungan yang intim dengan Dia. Karena saudara punya masalah dan problem. Dan Tuhan hanya menjadi alat. Kalau saudara mau ekstrim nih. Ekstrimnya tidak usah dilihat oleh orang. Anda punya masalah apapun. Jangan dianggap punya masalah. Masalahku hanya satu Tuhan. Aku mau intim dengan Engkau. Mungkin mama tanya, Siong dapat cewek loh. Kok senyum lebar begitu? Biasanya lu manyun gitu. Sekarang lu senyum lebar. Udah dapat nona-nona loh. Belum mam. Itu gak masalah buat saya. Gak ada masalah lagi. Wah maksud lo? Gak masalah lagi. Maksud lo? Yang penting mam. Intim dengan Tuhan Yesus. Ini ya ibu-ibu yang punya masalah banyak. Suami kabur, suami berkhianat. Ekonomi berantakan. Jadi saudara punya muka itu ya. Kayak film kartun. Jadi berantakan. Mestinya cantik jadi berantakan. Hari ini dandan yang baik. Sisir rambut. Ya, jaga kesehatan. Senyum lebar. Mungkin orang tua akan berkata begini. Lu kesambet apa ya? Kok jadi cerah begini ya? Auranya beda. Auranya. Emang laki lu udah bener? Ya mam. Gak masalah lah itu. Hah? Lu mau kawin lagi? Oh, bukan, udah gak masalah. Ini masalahnya bukan di situ, Mam. Masalahnya cuma satu. Kita itu punya pasangan abadi belum. Bapak-bapak juga begitu, ya. Gak ada masalah besar dalam hidup kita. Kecuali satu ini. Apakah kita sudah terikat dengan Tuhan sehingga menjadi pasangan abadi? Itu yang penting. Tapi tadi sudah saya katakan, ini gak gampang, diperjuangkan. Sekarang kita baca Yohanes pasal 8. Yohanes 8 ayat 31-32. Nah di situ kita melihat saudara. Bahwa ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini harus diperjuangkan. Yohanes 8 ayat 31 dan 32.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, kamu benar-benar bisa dididik. Kamu benar-benar bisa berkembang. Kamu benar-benar bisa bertumbuh. Ya, ibarat wajah, kita tuh belum cantik. Bersanding dengan Tuhan Yesus yang ganteng tuh kita belum cocok. Belum cocok. Berapa kali saya lihat ada orang barat ganteng. Tinggi ganteng gitu. Perempuan di sebelahnya itu nggak jelas. Mungkin itu pembantu rumah tangganya yang dijadikan istri. Mana pendek. Asli deh, kumel deh. Kok mau ya, kayak nggak cocok gitu kelihatannya. Nah, waktu di Bali saya pernah ketemu atau lihat wanita barat cantik. Laki-lakinya nggak jelas. Lalu mesra-mesraan. Dalam hati saya, kenapa lu mau sama dia ya? Banyak pria lain yang ganteng. Pria tadi juga saya bilang, yang pria itu juga yang pasangannya, menurut saya mungkin saya subjektif ya, nggak pantas, udah kecil, pokoknya kumel deh. Menurut tafsiran saya namanya kira-kira Inah, Inem, Tolkinah, kira-kira itulah. Nggak mungkin namanya Grace, Elizabeth, nggak mungkin lah itu. Cuman saya nggak mau dia ngelihat, saya nggak mau dia lihat, jadi saya pura-pura nggak ngelihat, atau ini. Kukunya juga nggak kutekan, aduh nggak jelas ya pokoknya dah. Nggak cocok. Kesucian itu wajah jiwa kita. Harus bertumbuh, betul? Tambah benar, tambah suci. Supaya layak berdampingan dengan Tuhan. Kesucian Tuhan Yesus jelas luar biasa, tentu sempurna. Gantengnya, ya, wajah kesuciannya luar biasa. Nah kira-kira kalau saudara hari ini mati itu cocok nggak di samping Tuhan? Kalau ditanya yang kira-kira nggak bisa jawab tuh diem, pura-pura budek. Saya mau tanya saudara, saudara kalau dipanggil Tuhan mati hari ini berdampingan dengan Tuhan layak pantas nggak? Dengan wajah tanpa dosa? Belum. Lalu follow up-nya apa ini? Tidak lanjut ya jangan Tuhan. Belum. Besok lagi? Belum. Besok lagi? Belum. Oke, tadi saya katakan saya senang kalau saya jujur. Tapi ingat, tetap dalam firman kamu baru bisa menjadi murid. Amin. Makanya gereja itu sekolah Alkitab. Kalau di gereja harus sudah siap mau dengar khotbah, ya. Sebelum masuk ruangan ke kamar kecil dulu misalnya. Terus fisik bagus, dengar khotbah bagus. Kuat, jangan makan kenyang ngantuk. Khotbah disampaikan begini aja nih. Tidur di kaki Tuhan. Memang ada di antara saudara yang kan darah tinggi atau kencing manis atau apa atau kolesterol jadi ngantuk. Saya ngerti juga ya, ngerti. Makanya makan saudara itu tolong dijaga. Oke. Udah tahu umur 50 tahun ke atas sudah tuh jerohan apa itu udah gak dimakan lagi. Oke? Yang bijaksana ya, siap dengar firman ini sekolah nih, belajar nih. Memang tidak ada PR kayak di sekolah, tapi PR-nya lebih berat. Firman yang disampaikan harus dilakukan. Jangan kita pulang ditanya dari khotbahnya apa. Waduh, saya amin aja deh. Maksudnya, ya gua ngantuk. Saya heran loh kalau dengar khotbah ngantuk, begitu amin jadi gak ngantuk. Kenapa ya? Iblis itu memang licik. Monyet itu jatuh bukan karena angin badai. Angin sepoi-sepoi. Jadi waktu angin badai bus itu monyet pegang gini. Saya mirip monyet ya. Monyet mirip saya, bukan saya mirip monyet. Tuhan menciptakan monyet mirip manusia, bukan saya mirip monyet. Jangan terbalik. Emang ada samaan jadi tangannya, mukanya sama. Cuman dia pesek, saya nggak pesek, gitu aja. Saudara tahu nggak? Monyet itu nggak jatuh oleh angin badai nggak? Tapi ketika angin sepoi-sepoi, dia gini.
Nah yang ini saya mirip monyet yang ini. Karena manusia jarang, begitu jarang ini. Tapi ingat pelajaran jangan terikut banyak apa? Monyet. Loh, yang diingat monyet. Nggak diingat pelajarannya. Dasar monyet. Yang diingat itu pelajarannya, bukan monyetnya. Monyet. Jadi begini loh saudara, monyet itu begitu kena angin seperti begini. Ser. Bisa di gereja nggak serius dengar firman. Itu berikan, sebelah kiri, dari belakang, belum. Udah, haleluya dah. Sekolah Alkitab, belajar firman yang baik. Teruskan. Ayat 32. Iya, nanti lihat monyet dulu. Teruskan dulu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Lalu? Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Iya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran itu yang memerdekakan dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan, supaya kita bisa cun sama Tuhan, bukan ciong. Bisa cun sama Tuhan. Amin. Nah, kebenaran itu saudaraku. Saya optimis. Biar Bapak Ibu tidak berpendidikan tinggi, kalau haus dan lapar akan kebenaran, rindu mengerti firman Tuhan, pasti bisa ngerti. Saya optimis biar anak remaja pemuda, ya, masih dipandang bau kencur, dengar firman Tuhan yang benar, jadi bijaksana. Amin. Yang pada akhirnya Anda mengerti kebenaran memerdekakan saudara, merdeka dari segala belenggu, sehingga hubungan kita dengan Tuhan bisa intim. Amin.